Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita sudah memasuki usbu terakhir tapi juga minggu pertama dari bulan Mei. Kita bersyukur bahwa program How Great is Our God ini selalu menyapa kita setiap pagi dalam beberapa hari yang sudah berlalu. Dan pagi ini kita secara khusus mau belajar dari sebuah peristiwa yang menarik dan dalam satu cerita yang barangkali sangat menarik atau cukup menarik di sekitar kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, memberkati renungan kami pada pagi hari ini. Program How Great is Our God pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami paham tentang firman, mengerti, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami belajar bertumbuh bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe program How Great is Our God ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus bangkit, dalam catatan Alkitab ada 10 kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam hal waktu yang berbeda, situasi yang berbeda, dan kondisi yang sangat berbeda. Nah, salah satu cerita yang paling menarik bagi saya pribadi dari antara semua penampakan diri Yesus kepada murid-murid itu, yaitu penampakan keempat, yaitu kepada 2 orang berjalan ke Emmaus. Nah, kita tahu salah satu nama dari 2 orang ini namanya Klopas, tapi yang lain kita tidak pernah tahu namanya. Nah, itu tercatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, sangat panjang. Saya tidak akan baca ayat ini untuk kita, tapi saya menjelaskan lalu kita baca ayat ini ya. Ini dalam perjalanan pada waktu Yesus bangkit, kita ngerti bahwa pada waktu Maria Magdalena pertama kali ke kubur, lalu Yesus menampakkan diri, kemudian kepada perempuan-perempuan yang datang untuk meminyaki Yesus atau membawa minyaki dia di kuburan, lalu kemudian kepada Petrus, lalu yang keempat kepada 2 orang berjalan ke Emmaus. Nah, mereka 2 ini dan cerita mereka berjalan ke Emmaus. Emmaus itu sekitar 7 mil atau sekitar 8,5 kilo dari Yerusalem ke arah barat, dan mereka jalan ke sana, kita tidak tahu tujuannya apa, tapi mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap satu dengan yang lain, dan bercakap-cakap tentang seputar kebangkitan Yesus yang sementara menghebohkan itu, kematian dan kebangkitannya. Tapi tiba-tiba Yesus muncul. Ayat 15 mengatakan demikian, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, hal yang pertama yang kita mau belajar di sini yaitu bahwa dalam situasi apapun, Yesus sangat mengerti keadaan, keberadaan, dan kondisi murid-muridnya. Yesus sangat tahu persis apa yang sementara terjadi dengan orang-orangnya. Yesus sangat tahu persis apa yang sementara digumuli oleh murid-muridnya, galau dan sebagainya. Maka itu Yesus datang, dikatakan bahwa Yesus datang mencari mereka, ayat 15. Ya, sebenarnya mereka sudah ngerti, sudah tahu ceritanya. Karena ini murid, mereka sudah tahu cerita tentang Yesus akan mati, Yesus akan disalibkan, Yesus akan dibangkitkan. Nah, itu sudah bicarakan selama mereka hidup bersama dengan Yesus. Tetapi kebangkitan atau kematian Yesus sangat membuat mereka down, terpukul. Sehingga pada waktu kebangkitan mereka tidak pernah punya pikiran bahwa itu berjalan begitu cepat. Dan yang terjadi adalah mereka sangat frustasi. Kita mengerti bahwa 2 orang ini kayak mau tidak ada tujuan. Tapi kita nanti baca juga di bagian lain bahwa Petrus juga akhirnya membuat kelompok yang pergi ke Tiberias. Di dalam Tiberias dalam penampakan yang ke-8 saya kira itu, ke Tiberias lalu mencari kembali ke profesi yang lamanya. Tapi kembali kepada yang di Emmaus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu tahu apa yang kita butuhkan. Yesus tahu persis apa yang sementara mereka gumuli, perbincangkan. Mereka bicara tentang sebuah fakta kematian, tapi mereka lagi bingung tentang fakta kebangkitan. Karena itu Yesus datang lalu memberitakan itu kepada mereka. Yesus mencari mereka, ayat 15 mengatakan Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kita tahu dialognya sangat menarik bahwa di ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu percakapan sementara kamu berjalan? Lalu mereka katakan kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakang ini? Lalu Yesus sengaja berkata, apa itu? Ya, lalu soal jawab-menjawab ini ya.
Lalu di ayat 25 mengatakan, wahai hal kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 26. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesus perlu datang mendekati murid-muridnya, kedua orang ini, untuk menjelaskan apa yang pernah Yesus ajarkan di bumi sebelum kematiannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita tahu bahwa Yesus juga perlu menjelaskan tentang firman Tuhan. Lalu ayat 27 mengatakan demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya, semua nubuatan yang sudah dibuat dalam perjanjian lama. Kepada saya tidak tahu, tidak ada penjelasan oleh Lukas apa yang dibicarakan, tapi bagi saya kira ini bicara tentang barangkali Kejadian 3 ayat 15 bahwa aku akan membuat permusuhan antara kamu dan perempuan ini, ular dan perempuan pada waktu manusia itu dalam dosa, dan antara benimu dan keturunanmu. Dia akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Kira-kira begitu. Atau bicara tentang Ulangan 18 ayat 15 bahwa akan dibangkitkan seorang nabi di antara kamu. Atau juga bicara tentang Yesaya 7 ayat 14. Karena itu Tuhan sendiri akan memberikan kepada Anda sebuah tanda bahwa anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Atau juga bicara tentang Yesaya 53 ayat 3 tentang sengsara, kematian dan hinaan yang terjadi, dan juga ayat 7. Atau Sakaria 12 ayat 10, maka aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan doa ke rumah Daud dan penduduk Yerusalem dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi yang dikatakan di sini ayat 27 tentang kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Artinya Yesus ingin mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Pagi ini kalau saudara dengar firman Tuhan, ingatlah bahwa Yesus datang mencari saudara. Jangan khawatir. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan firman-Nya kepada saudara. Kalau saudara tidak mengerti, cari firman-Nya. Baca firman-Nya. Anda akan mengerti kehendak Tuhan. Anda akan mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan hidup saudara hari ini. Dan mari cari Dia. Dekati Dia. Dan mengerti akan firman-Nya. Dua orang ke Emmaus ini, kalau kita baca sampai selesainya, nanti mereka terbuka selaput mata kata firman Tuhan. Kalau mereka sadar bahwa Yesus adalah yang hadir bersama-sama dengan mereka. Lalu yang satu berkata kepada yang lain, makanya hati kami berkobar-kobar pada waktu Dia bersama-sama dengan kami. Dan undang Dia masuk di ayat 29 katakan, undang Dia masuk makan bersama-sama. Kalau saudara mengundang Yesus, maka ada fellowship. Kalau ada fellowship di dalam hidup saudara, maka Yesus hadir, maka Anda akan diberkati dengan hebat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Pagi ini kami belajar tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ayatnya panjang, tapi kami belajar singkat bahwa di dalam situasi yang sangat tidak menentukan seperti itu, Yesus datang mencari mereka. Dan kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kami yang sesat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan bukan hanya itu, akan mengajarkan kepada kami firman yang jelas. Dan kami tahu hari ini ada firman Tuhan, ada Alkitab, perjanjian baru yang bisa kami baca sebagai tuntunan, penuntun bagi kami untuk mengerti maksud Tuhan bagi hidup kami. Kami tidak perlu cari kemana-mana, kami tidak perlu mendengar suara apapun, tapi kami perlu baca firman Tuhan. Di sana Tuhan menuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau mengundang Engkau dalam keluarga kami, dalam kos-kosan kami, dalam tempat-tempat di mana kami hadir. Kami ada, ketika Tuhan hadir di sana, ada fellowship dengan Engkau, ada jamuan dengan Engkau, maka kami tahu bahwa saat itulah nama Tuhan akan dimuliakan dan ditinggikan lewat hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.